Nah, kesalahan dari reformasi itu dia konsepnya untuk asal bukan. Oh. Asal bukan orde baru dan asal bukan orde lama. Itu. Tapi orde mana? Yang orde yang bukan. Bukan ini, bukan itu, tapi yang mana? Dan dia menggunakan kebebasan. Bebas sosial budaya, bebas ekonomi, bebas politik. Kita nggak punya pegangan. Karena nggak punya pegangan, nggak punya hukum. Hukumnya nggak jelas. Itu reformasi. Itu zamannya Pak Habibie, sebentar nggak kuat. Ganti Pak Gus Dur, nggak kuat. Zamannya Bu Mega mau ditata ini soalnya. Tapi hanya separuh jalan, nggak kuat. Zamannya Pak SBY bablas. Karena prinsipnya dengan jelas dikatakan kita adalah menganut kebebasan. Nah itu yang paling susah. Nah, sekarang ini akibat dari itu. Kita nggak punya hukum, Pak. Hukumnya rimba sekarang. Gitu ya, Pak? Iya, hukumnya NPWP, Pak. Apa itu NPWP, Pak? Nomor piro wani piro. Leadernya harus pegang hukum dulu. Kalau leadernya nggak punya hukum, hukumnya dirubah-rubah. Ini nggak cocok dirubah. Nggak cocok dirubah, rusak, Pak. Gitu ya? Ya, kita sudah punya garis lurus. Nanti, ini nggak cocok, ini umur saya, nggak usah naikkan umurnya, kan susah. Iya, Pak. Ya, ini kesalahannya. Jadi leadernya nggak konsisten. Halo para Sobat Podcast 9, kembali kita berjumpa. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kami selalu ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Dalam omong-omong kali ini, kita akan membahas seputar kaitan ekonomi pedesaan dengan ekonomi nasional. Dan untuk itu kami mengundang seorang narasumber, beliau dari Gajah Mada, S1 di Gajah Mada, kemudian S2 di Thailand, dan doktornya di Minnesota, Amerika. Beliau sangat akrab dengan masalah-masalah pedesaan, dan dari dulu memang banyak sekali konsentrasi kepada ekonomi pedesaan. Beliau juga dalam kaitan itu sudah pernah menulis buku tahun 2016 yaitu mengenai ekonomi pedesaan. Beliau pernah jadi deputy di Bappenas, kemudian sekarang menjadi profesor dari kampusnya tentu di Gajah Mada dan menjadi konsultan baik untuk pemerintah dan berbagai organisasi internasional lainnya. Beliau adalah Pak Gunawan Sumodiningrat. Walaupun namanya Sumodiningrat yang biasanya orang Sunda, ini wong Jawa. Nah, baik, selamat datang Pak Gunawan di studio kami. Terima kasih Pak Wina. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Orang desa sehat-sehat ya Pak sehat, ya? Pak. Kerja keras terus Pak. Ya. Pak, kelihatannya kalau mengikuti pikiran Bapak, kiprah Bapak ini lebih banyak perhatian ke desa, pedesaan gitu ya. Ya, kenapa Pak sih latar belakangnya gitu, Pak? Ya, terima kasih Pak Wina. Ya, para pemirsa yang kami muliakan, terima kasih. Sampai selamat berjumpa. Ya, memang saya aslinya sebenarnya bukan orang desa ya, kota ya, Pak. Kalau dilihat dari Jakarta jadinya desa. Jadi kebetulan saya dari keluarga di Keraton Solo. Iya. Oh iya, saya tadi pinggir, lupa memperkenalkan. Ya. Kemudian tapi bapak saya kan di luar keraton, tapi dekat dengan masyarakat. Dan saya sejak kecil ya bekerja sama atau hidup di lingkungan desa. Sejak kecil saya senang di situ. Tapi di samping itu ternyata ya bahwa desa itu ya menjadi unit pengambilan keputusan yang terkecil. Jadi menjadi komunitas yang terkecil, dan situ mulai dari kekeluargaan, semua dari keluarga dengan keluarga membentuk komunitas membentuk pemerintahan. Ya, pemerintah desa itu sebenarnya. Itu menyebabkan saya lebih dekat ke desa. Nah, kebetulan juga kalau di desa itu kan enak Pak. Enak ya Pak ya? Jadi alamnya, masih enak nggak Pak sampai sekarang alam desa ya, itu? Ada yang masih enak, ada yang tidak enak. Kalau yang tempat kami bermain masih enak. Masih saya ya? sukanya dulu di mana itu Pak? Saya kebetulan di pinggiran kota ya, saya di daerah Pajang di situ, bekas kerajaan dulu. Tapi sekarang sudah jadi kota besar itu Pak, sudah ramai sekali.
Tapi main saya dulu di sering situ kali ya, Pak? di Karanganyar, Pak. Karanganyar. Itu masih sawah atau masih? Wah, kalau di Karanganyar masih, Pak. Karanganyar, Karangpandan itu masih bagus. Di situ banyak percontohan, kawan-kawan kami masih di sana. Tapi kalau tempat saya main di Pajang Gentan, wah itu sudah jadi real estate, sudah maju sekali. Ya itulah memang kemajuan dinamika yang tidak bisa kita hindarkan. Pak Gunawan, ya, apa sih pentingnya ekonomi pedesaan untuk perekonomian negara? Dan saya juga sebaliknya, apa perlunya pengelolaan yang benar dari ekonomi negara untuk kepedesaan? Jadi ada dua bidang ini. Betul. Ya, ini ada desa, ada negara, ada nasional, ya. Tapi sebetulnya kita belajar atau suka dengan ekonomi desa itu sebetulnya intinya kan kembali ke alam. Alamnya itu yang menentukan desa itu. Dan desa itu sebenarnya ada tempat unit pengambilan keputusan terkecil. Dan di situ ada tempat tinggal manusianya. Manusia yang awalnya kan dari alam. Alam itu selalu ingat dengan Sang Maha Pencipta. Yang mencipta itu Tuhan. Nah, itu selalu yang diajarkan oleh ayahanda saya dulu. Tiga ini, Tuhan, manusia, dan kehidupan. Nah, itu wadahnya di desa. Oh, karena Allah, itu ya Bapak juga menulis, selain ekonominya juga menulis buku tentang emotional spiritual quotient, ESQ. Tiga ini. Jadi Tuhan, manusia, dan kehidupan. Allah, aku, urip, gitu sebenarnya. Intinya di situ. Nah, wadahnya itu di desa ini. Tapi intinya adalah desa, karena unit pengambilan keputusan terkecil, intinya pada manusianya, manusia berhubungan dengan Tuhan. Namanya tahu sangkan paran dumadi, asal usul manusia dari Tuhan. Kemudian Tuhan menciptakan alam seisinya dan menciptakan manusianya. Menciptakan manusia untuk meniru sifat-sifat Tuhannya. Nah, itu yang kuncinya di situ. Allah, aku, hidup itu. Nah, dalam konteks ekonomi apa Pak ini? Nah, ini awal dari semua kehidupan kan ekonomi. Jadi ekonomi itu adalah ilmu yang mengatur rumah tangga sendiri. Rumah tangga itu dimulai dari diri pribadi. Yang itu kalau di dalam bahasa kejawen atau bahasa kepercayaan itu adalah asal-usul manusia. Sangkan paran dumadi. Nah, tujuan manusia itu dari mana, mau kemana, bagaimana caranya. Itu adalah mencari kebahagiaan. Nah, ekonomi itu mencari kebahagiaan ini, Pak. Tapi kebahagiaan yang terukur. Kalau bahasa umumnya namanya yang smart itu, Pak. Yang spesifik, measurable, accountable, reliable, time frame itu. Itu kan jargon umumnya itu. Jadi ekonomi yang terukur. Nah, tapi perkembangan masyarakat dulunya kan tidak terukur. Jadi dimulai dari mekanisme sosial alam meningkat menjadi mekanisme tukar menukar. Nah, tukar menukar ini jadi mekanisme ekonomi. Setelah mekanisme ekonomi meningkat menjadi mekanisme kesepakatan, mekanisme konstitusi. Melalui peraturan diatur jadi undang-undang itu. Itu awalnya. Sehingga kalau kita bicara ekonomi, itu sebetulnya dimulai dari spiritualitas, dari value, dari nilai, dari manusia. Termasuk kalau itu diproyeksikan dalam ekonomi makronya, Pak. Dan ini akan berkembang. Karena dari mikro, kita akan menjadi makro, dan akhirnya menjadi global. Alamiah itu. Contoh saja, penduduk itu dimulai dari pribadi dan pribadi menjadi keluarga, keluarga jadi komunitas, membentuk pemerintahan namanya desa, desa berkembang jadi kecamatan, kabupaten, provinsi, menjadi negara, antar negara namanya global. Nah, kalau kita belajar pedesaan, itu yang diajari bukan desanya, Pak. Isi dari desa itu, siapa dia, isinya itu siapa, mau kemana, bagaimana caranya. Dan itu kalau kita belajar di desa, tanpa belajar aja, kita sudah merasakan bahwa selalu ikat. Dengan merenung di desa itu tahu siapa saya, mau kemana, bagaimana caranya. Pak, tadi Bapak bilang kan ekonomi pada akhirnya tujuannya kebahagiaan ya? Tujuannya Pak. Dan itu apakah sama dengan kalau secara teknis dengan kesejahteraan yang dimaksud dengan ekonomi? Benar, kesejahteraan itu welfare ya. Welfare itu salah satu indikator untuk mencapai kebahagiaan. Jadi nomor satu adalah happiness. Happiness itu selalu bahagia. Orang yang bahagia itu semua keinginannya tercapai.
apa yang diinginkan tercapai. Yang dipikir, yang diucap, yang ditulis, yang dilaksanakan, menghasilkan seperti yang dipikir. Nah, itu kalau bahasa yang lain namanya kun fayakun. Nah, kalau kun fayakun kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki terjadilah. Ya, terjadilah. Nah, itulah alam. Ya. Itulah desa. Harusnya ke situ, Pak. Itulah. Pak, tapi kalau Bapak bicara mengenai kebahagiaan, indeks kebahagiaan orang Indonesia ini ternyata ya di dunia menengah lah, tidak terlalu menderita tapi tidak terlalu bahagia juga. Betul. Di negara Eropa sana kan lebih berbahagia indeksnya gitu ya. Betul, betul. Nah, ini kenapa Pak ya? Nah, ini kalau kita pelajari secara akademik ya, ini tidak mengikuti perubahan struktur masyarakat. Maksudnya gimana Pak? Ini maaf saja ya, kalau di pemerintahan kita itu negaranya belum jelas, Pak. Maksud Bapak? Negara kita negara apa nggak jelas. Republik. Ya, republik bentuknya, tapi isinya seperti apa nggak jelas. Kalau negara yang jelas harus punya garis besar haluan negaranya, itu harus jelas mau kemana dia. Kita nggak jelas, karena itu disebabkan proses perubahan masyarakatnya yang awal mulanya dulu. Ya, kita tidak belajar dari sejarah, tapi kita belajar dari ilmu-ilmu dari luar yang tidak cocok, tidak sama dengan sejarah kita. Itulah penyebab utama dari negara kita. Jadi negara kita belum selesai. Udah apa harusnya? 79 tahun ini, karena Pak. Tidak terbentuk. Karena ahli negarawan kita tidak menggunakan konsep yang seperti apa yang kita inginkan. Harusnya kan dari proses yang kita sebut tadi, dari proses sosial budaya, ekonomi, baru proses ke politik. Itu meningkat suatu peningkatan. Kalau sekarang yang terjadi meloncat, Pak, langsung ke politik. Sosial budayanya nggak dipahami. Nah, di negara-negara yang sudah maju, yang sudah kuat, bahkan semua proses perubahan negara itu pasti harus dari sosial budaya, dari culture-nya dulu, harus terbentuk. Apa karena itu kemudian orang Indonesia dalam indeks kebahagiaan itu tidak bahagia kita nih, kurang bahagia lah. Karena tidak smart tadi, Pak. Tidak spesifik, tidak measurable, tidak accountable, tidak reliable, dan tidak mengikuti time frame. Melompat. Harusnya kan lurus, Pak. Harus jelas, fokus, terukur, terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Nah, ini harus mati nih. Nah, fokusnya kemana? Matching semua ya. Harus matching. Jadi ada dan gradual seperti itu ya, dan Pak. Ini harus gradual, Pak. Tidak boleh melompat. Dipercepat boleh, tapi nggak bisa melompat. Harus naik tangga. Tidak boleh melompat. Nah, begitu melompat, ada hollow middle di sini. Nah, ini yang menyebabkan indeks kebahagiaannya apa, Pak? ketemu. Gimana? Mungkin Bapak bisa jelaskan nggak? Karena prosesnya tidak berurutan. Terus apa yang terjadi dan bagaimana tuh contohnya tuh, Pak? Ya, contohnya sangat sederhana, Pak. Ya. Kita harus paham siapa kita, mau kemana, bagaimana caranya. Itu nomor satu dulu. Bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi harus dekat kita dengan Tuhannya. Namanya mendekatkan diri pada Tuhan. Apakah dengan kata lain, Bapak ingin mengatakan masyarakat kita tuh tidak begitu dekat dengan Tuhan, walaupun secara formal nggak dekat, Pak? Nggak dekat, karena nggak paham. Oh gitu. Masih mencari Tuhannya. Bagaimana siapa? Bapak bisa menjelaskan itu tuh, Pak? Ya, saya sendiri juga sedang mencari ya. Karena belum ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita hanya merasa. Intinya apa? Kalau Tuhan itu kan serba bisa. Kalau serba bisa berarti apa yang kita inginkan juga harus bisa. Nah, kita mulai dari sosial saja. Kita sudah diingatkan bahwa orang hidup itu harus hidup dari apa yang dia lakukan sendiri. Dia harus makan apa yang dia kerjakan, apa yang ditanam. Tanam apa yang makan apa yang ditanam. Setelah itu baru bela beli, karena kita nggak bisa sendiri, maka bela beli dengan tetangganya, sesama manusia. Ini ekonomi banget, Pak, tapi nggak pernah dijelaskan. Jadi mestinya kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, sudah ikhlas saja, Tuhan sudah memberikan semuanya. Ya, Pak, proses kalau perubahannya inilah yang tidak dirubah. Di kota kan sering dikritik. Kalau orang secara formal Jumat ke gereja, Minggu ke masjid, masjid.
Minggu mungkin ke gereja, ya kan, mendengar khotbah, mendengar ini, kayaknya kusuk. Tapi begitu selesai naik motor berlawanan arah, begitu lawan arah, caci maki, ya sama aja gitu ya di orang gereja juga. Nah, apakah ini bermakna penghayatan terhadap agama, ya, bukanlah satu penghayatan yang sesungguhnya, tapi lebih kepada formal, sehingga ya agama KTP menjalankan ibadah ya, tapi tidak tercermin dalam perilaku gitu. Kan seharusnya kalau memang Bapak bilang dekat Tuhan, semua kayak Tuhan gitu, mendekati Tuhan gitu ya, dengan harusnya kan tunduk patuh kepada Tuhan, dan itu berarti kita tertib ya, kita menjaga kebersihan gitu ya. Di kampung kan mohon maaf misalnya kalau ada pesta setelahnya tuh kotor ya, bahkan kalau ada pertunjukan, kalau ada di Indonesia itu ciri khas, kita nggak usah lihat orangnya, kita di-shoot gitu, wah ini Indonesia nih. Nah, apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Itulah, Pak, landasannya di situ, moralitas, Pak. Jadi dia harus tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau menghidupi diri sendiri berarti dia harus kerja untuk dirinya sendiri dulu. Nah, kalau kita membuat kotoran, kita juga harus membersihkan kotoran sendiri. Sama seperti persoalan sampah di sini. Sampah yang disalahkan orang lain. Padahal itu kan urusan orang yang membuat. Kalau kita tidak membuang, kan tidak ada. Jadi nomor satu, kita itu harus menjadi pemain yang dirinya sendiri dulu. Tidak menyalahkan yang lain dulu. Ini harus disiplin, tertib, sesuai dengan urutan tadi. Urutan kita seakan-akan seperti Tuhan. Seakan-akan. Jadi apa? Semuanya harus bisa kita selesaikan sendiri. Jadi dirinya sendiri dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa kemana-mana. Ini sendiri Pak Wina, ini saya. Bapak dengan saya sepakat. Nah ini jadilah keluarga. Ini sepakat, akhirnya satu. Nanti ini ada lagi, sepakat, satu. Ini jadi keluarga. Akhirnya jadi komunitas. Jadi visinya satu. Siapa kita, mau kemana, bagaimana caranya. Itu adalah Tuhan. Tuhan, manusia, kehidupan. Dah, 3 itu saja. Pak, itu kan tata nilai berarti ya. Nah, ini dalam ekonomi juga dilaksanakan. Jadikan contoh saja, sederhana saja. Jadi itu sosiologi ekonomi, Pak, ya? Atau apa? Ya, betul. Dari sosiologi ekonomi. Nah, permasalahan kita itu kan tidak belajar ke sosiologi ekonomi. Kita tidak menggunakan paradigma ilmu pengetahuan. Jadi melompat saja. Jadi kalau di dalam akademik itu ada 3 pendekatan yang harus kita pegang. Satu, filosofi. Paradigma ilmu pengetahuan, namanya epistemologi. Itu memberi makna kehidupan. Yang kedua adalah paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma ilmu pengetahuan itu sangkan paran dumadi, sebab akibat. Logis, teoritis, dan empiris. Dan yang ketiga itu teori digital. Digital itu titik sentral. Dari tidak ada menjadi ada. Dan menjadi berkembang. 3 ini harus kita kembangkan. Ini kalau kita ramu bertiga itu menjadi sebuah tahapan, Pak. Dari tahap awal, tahap akhir, tahap transisi. Nah ini berubah secara otomatis, secara alamiah. Contohnya dari normatif tadi, Pak, menjadi ekonomi. Dari ekonomi menjadi konstitusi, hukum Bapak itu. Nah, hukum itu kan mulainya dari sosial budaya ini. Ini dirinya sendiri dulu, harus paham bahwa dia harus tanggung jawab pada dirinya sendiri, pada Yang Maha Kuasa. Kalau di dalam Islam kan meniru sifat-sifat Tuhan dengan hafal dan melaksanakan 99 sifat Tuhan, Asmaul Husna. Yang tapi intinya Pak, kalau dalam zaman sekarang ini kan siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau kita lihat nilai-nilai ini kan jangankan di kota, Pak. Di desa pun kan udah banyak pengaruh. Baik pengaruh contoh-contoh keteladanan yang tidak teladan itu, ya kan. Kemudian juga pengaruh dari teknologi, media sosial gitu kan. Sekarang saya misalnya sebagai orang desa, saya nggak merasa sukses kalau saya belum punya kekayaan. Dan untuk kekayaan kadang-kadang bisa nipu, bisa korupsi, bisa apa aja gitu kan. Jangankan yang halal katanya. Yang haram wes angel katanya saiki bahasa Jawa bilang gitu ya. Untuk yang haram aja udah susah kan, sehingga berbondong-bondong lah orang menjadi pragmatis dan kapitalis, lebih kapitalis dari kapitalis di sana. Di samping contohnya di media sosial, di TV gitu ya, kan glamor ini yang
memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering tidak menunjukkan urutan itu ya Pak ya. Kalau di sinetron tiba-tiba dia masih muda, kaya raya, ganteng. Dari mana ceritanya lu bisa punya perusahaan sebegitu hebat kalau tidak dirintis dari awal? Nah, ini kan menjadi faktor yang masuk ke dalam orang, tidak hanya di kota ya, di desa juga tentu. Nah, bagaimana nih Pak melihat dan supaya bisa selaras dengan yang Bapak bilang tadi? Nah, itulah yang Bapak tanyakan tadi, jawabannya di situ. Ya gimana tuh Pak? Karena ada leadership. Gitu contoh, ya Pak? Contoh ya, panutan. Ya. Jadi yang contoh panutan itu harus, pimpinan itu harus seperti Tuhan. Jadi nggak ada tuh ya, artinya leadership yang bisa membuat rakyat tergerak untuk... Nggak bisa, karena rakyat juga leader. Leadership itu dimulai dari tingkat bawah. Tapi nomor satu di atas, dari bawah sampai tingkat atas yang pakai urutan tadi, itu harus garis lurus, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Garis lurus. Dari manusia, yang lurus, ada manusia dengan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan manusia bawah, sampai yang di bawah ini, sampai yang di atas. Nah, ke atas ini kan jadi wakil Tuhan. Nah, wakil Tuhan tertinggi di mana? Nah, kalau di desa, ya kepala desa. Nanti desa dengan desa, kecamatan, kepala di kecamatan. Kecamatan, kabupaten leadernya. Kabupaten, provinsi nasional. Leadernya di nasional ini. Itu seperti banyak teori Bapak ya. Itu juga fakta, Pak. Kalau teorinya tidak dilaksanakan, rusak, Pak. Kira kita nggak pakai 3 tahapan tadi, Pak. Dia tidak pakai paradigma ilmu pengetahuan, tidak pakai epistemologi, dan tidak pakai digital. Ini kesalahannya. Jadi nomor satu ya leadership-nya. Nah, Pak, apakah dalam konteks itu peranan hukum juga menjadi penting, Pak? Kuncinya di hukum. Ini kan jadi hukum, Pak. Di konstitusi hukum. Ini harus disepakati dulu. Kita pakai urutan ini tadi enggak. Kalau kita enggak pakai urutan ini enggak usah bicara, Pak. Enggak ada. Ini hukumnya kok. Hukumnya kalau kita mau happy, harus sejahtera. Kalau harus sejahtera, harus sadar. Sangkan parantu mati, siapa kita, mau kemana, bagaimana, harus jadi hukum dulu. Kalau pedomannya nggak dipegang, nggak jadi. Nah, kalau dulu namanya inilah garis besar haluan negara. Itu termasuk pelaksanaan hukum menjadi contoh, oleh leaders menjadi contoh sampai ke bawah, sampai ke desa ya Pak? Leadernya harus pegang hukum dulu. Kalau leadernya nggak punya hukum, hukumnya dirubah-rubah, ini nggak cocok dirubah, nggak cocok dirubah, rusak, Pak. Gitu ya? Ya, kita sudah punya garis lurus. Nanti, ini nggak cocok, ini umur saya, nggak usah naikkan umurnya, kan susah. Iya, Pak. Ya, ini kesalahannya. Jadi leadernya nggak konsisten. Di Korea, Pak, 2 hari yang lalu, mantan presidennya, mau dijadiin tersangka oleh KPK sana, karena membantu anaknya mendapat pekerjaan di sebuah maskapai penerbangan. Itu presiden loh, Pak. Nah, karena dia merubah hukum tadi. Nah, hukum sudah disepakati, dirubah. Kalau mau berubah, bicarakan dengan semuanya. Itu yang tidak boleh. Dan itu kan hanya bukan maksud ke sektor publik, maksud ini cuman dianggap abuse of power walaupun kecil, tapi karena leaders. Sana sudah tertib sekali, Pak. Nah, itulah kalau kita Indonesia mau kembali, kita ambil dulu. Sementara di kita, Pak, korupsi triliunan cuma dihukum 3 bulan. Nanti potong remisi 6 bulan, 2,5 tahun, 2 tahun udah keluar, Pak. Ya, kalau membandingkan itu kita sudah stres, Pak. Oleh karena itu gitu ya, Pak? Ya, kami dengan kawan-kawan nggak mikir itu. Kita ajak, ayo kita kembali sangkan parantu mati. 3 sebetulnya, Pak, kalau tadi kejawen. Sangkan parantu mati, manunggal kawula Gusti, memayu hayuning bawono. Nah, kita tuh langsung ke mayu hayuning bawono tanpa tahu. Jadi yang pertama apa tadi? Harus tahu dulu asal usul siapa kita, mau kemana, bagaimana caranya. Itu harus paham dulu. Kalau ini nggak dipahami nggak akan bisa, Pak. Ini nomor 1 tadi yang tadi Bapak sampaikan tadi, bahwa kalau kita ke acara itu semua harus bersih, semuanya bersih, itu mengikuti aturan tadi. Yang kedua, aturannya apa? Aturannya aturan Tuhan ini, Pak. Aturan Tuhan yang terbaik. Nah, sudah ini yang terbaik. Kita jadikan aturannya. Kalau kita sudah punya undang-undang, ya undang-undangnya diikuti dengan baik. Baru setelah ini disepakati, berbuat yang terbaik sesuai 1-2 ini. Ya, ini tidak ada di Indonesia ini. Ini harus kita kembalikan. Harus menjadi sebuah sistem yang tadi hukumnya Bapak tadi. Saya tidak banding-bandingkan ya, karena saya dulu lama di masa Orde Baru.
Orde Baru itu menurut saya orde yang sudah paling tepat. Gitu ya Pak? Iya, Kenapa Pak? Karena Orde Baru itu kan suatu tingkatan tadi Pak. Orang hidup kan tingkatan. Jadi masyarakat sosial, menjadi masyarakat ekonomi, dan akhirnya menjadi masyarakat yang advance. Yang kapitalis kalau sampaikan. Itu sebenarnya bukan hanya kapitalis, itu neokapitalis. Neokapitalis, ya. Lebih kapitalis dari kapitalis ya Pak. Memang harusnya ke situ Pak. Ya. Akhirnya sudah bebas semuanya. Gitu. Urutannya di situ. Di Orde Baru itu memang belajar ya, kita dari asal-usul negara kita. Dulu dari kerajaan kita mengambil kembali. Dulunya bukan dijajah, pemahaman ini juga kurang pas sebetulnya. Dulu tuh kerjasama kita itu. Kerjasama negara, kita kerajaan masih. Negara kita masih kerajaan, tapi belum ada koordinasi. Itu ada kerjasama dengan pedagang-pedagang di Eropa, dengan Eropa Timur, ya Eropa sebagian besar waktu itu ya, Amerikanya belum ada. Itu yang intinya di VOC, nah. VOC kolaps karena dia bangkrut, minta tolong ke pemerintah, pemerintah Belanda ini, karena berkuasa, jadi hubungannya raja-raja ini dengan pemerintah Belanda. Saking kuatnya dia pakai tentara dan sebagainya, seakan-akan dijajah. Karena dia menerapkan seluruh aturan-aturan kenegaraan di sini. Jadi Bapak berpendapat Indonesia itu nggak pernah dijajah Belanda, Pak? Enggak. Oh gitu ya, Pak? Kalah dagang, Pak. Oh, masalah dagang ya? Kalah dagang. Oh, kalah dagang. Kalah dagang dan kalah negosiasi. Sama seperti sekarang kita juga nggak dijajah, tapi sebenarnya dijajah. Menjajah ekonomi. Iya. Emang. Sama saja sebenarnya. Maka ada yang mengatakan penjajahan, kondisi sekarang lebih berat dari penjajahan kan. Karena ini sebenarnya kita tidak pintar negosiasi dan kita tidak paham siapa kita mau kemana, bagaimana caranya. Ini harus kembali lagi Pak. Itu harus karena kita dalam menghadapi pihak asing lebih memikirkan egosentris kita, keluarga kita, nggak negaranya. Tidak paham tadi kejadian negara ini. Seakan-akan negara Indonesia itu baru terjadi sejak kemerdekaan. Sebenarnya sejak dulu sudah ada kita, sejak zaman Sriwijaya, bahkan sejak Kutai Pak. Sejak Kutai, Sriwijaya, Mojopahit, ke Mataram. Nah, Mataram inilah kita merebut kembali milik kita ini. Dimulai dengan perjuangan Budi Utomo. Nah itu kita rebut, kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi fraksinya kan masih banyak. Nah zaman Bung Karno sedang menata di sini. Kita tuh merdeka loh Pak. Kita merebut loh Pak, tidak diberi. Negara lain diberi. Kita rebut di situ. Nah inilah belum tertata, belum sampai tertata. Masih pendekatan politik, ekonominya lemah, nah, maka kolaps, ganti Orde Baru. Orde Baru itu sebenarnya menata Pak, panjang usianya itu. Ada rencana pembangunan 5 tahun, kemudian ada bantuan kepada masyarakat. Sudah betul. Itu kalau saya dari konsep akademik sudah pas. Persoalannya kita diganggu dengan reformasi. Begitu reformasi, aturan ini bablas semua Pak. Kita nggak punya 3 hal tadi, sosial budayanya nggak ada, ekonominya nggak ada, politiknya nggak ada, sehingga hukumnya nggak jelas. Ini hukum kan harus ada 3 ini, harus ada sosial budaya, harus ada ekonomi, harus ada politik, menjadi satu aturan. Inilah hukumnya yang dipegang. Nah, jadi menarik nih Pak teori-teori Bapak bilang Indonesia nggak pernah dijajah, yang ada kerjasama. Kedua, Orde Baru tuh memang bagus kan. Sebaliknya ketiga, reformasi menghancurkan itu. Reformasi, bisa Bapak jelaskan nggak Pak? Reformasi itu nggak jelas Pak. Kalau sudah dijajah, yang saya kan dari Keraton Surakarta. Yang saya itu raja terakhir, Pakubuwono ke-10. Selama 68 tahun nggak pernah dijajah Pak. Gubernur jenderal itu datang ke keraton. Bukannya raja ke tentaranya, ke Belanda. Tapi gubernurnya menghadap ke keraton. Kan wujud bahwa tidak dijajah. Kerjasama. Nggak ada itu penaklukan oleh Belanda itu? Nggak ada. Kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh itu kerjasama. Ya Belanda punya kegiatan ekonomi. Keraton punya ekonomi. Punya wilayah. Tapi itu memang sudah perkembangan dari kerajaan yang sudah mulai runtuh. Dulunya kan besar kita, Majapahit, kemudian dari Mataram pecah, jadi 2 itu akalnya Belanda itu.
dipecah belah. Supaya lebih mudah dihadapin. Mudah diakui. Tapi dari wujud dari Pak Kubono ke-10 itu, itulah cikal bakal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah Pak Kubono 10. Maksudnya gimana? Karena itu mempersatukan. Pak Kubono 10 itu meniru sifat-sifat dari Sultan Agung. Sultan Agung itu melaksanakan sifat-sifat dari Majapahit. Brawijaya. Dan Brawijaya itu meniru sifat-sifat Sriwijaya dan itu menjawab Nusantara. Itu yang kita kembalikan. Jadi nggak dijajah, Pak. Kita rebut kembali, ketata kembali itu. Itu yang tidak dijajah. Yang kedua, Orde Baru. Orde Baru itu sebetulnya melaksanakan ini, Pak. Melaksanakan cerita-cerita kemerdekaan ini. Jadi pada waktu kemerdekaan Bung Karno, itu kita Orde Lama masih terlalu ke politik. Nah, kita rubah menjadi ekonomi. Jadi pada waktu Orde Baru ini sudah fokus ke ekonomi. Politiknya sudah menjadi landasan, walaupun belum kuat sekali, tapi sudah mapan di situ. Mapan, kita mulai membangun ekonomi. Ekonominya itu memang juga belum sempurna sekali, karena hukumnya belum kuat waktu itu. Kalau dulu hukumnya yang Orde Baru hukumnya dipegang, mungkin nggak akan jadi, Pak. Itu kelemahannya di situ. Jadi di Orde Baru itu sebetulnya adalah melaksanakan Orde Lama. Kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kita menata pembangunan itu dengan jelas sekali, Pak. Kita pegangnya hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana Dharma Mangrowa. Itu semboyan negara dan itu semboyan hidup. Semboyan negara dan semboyan hidup. Kalau Bapak tanya di awal tadi, antara pribadi dengan negara dan universal. Satu itu Tuhan. Ini Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana Dharma Mangrowa. Yang kedua, langkahnya adalah Pancasila. Yang ketiga, ada aturan Undang-Undang Dasar 45 itu. Itulah yang menjadi pegangannya. Nah, itu dilaksanakan bertahap. Orde Baru bertahap. Orde Baru itu juga gejolaknya naik turun, Pak. Dimulai dari pada waktu selesai politik dengan Orde Lama, ini masih ada percik politiknya, Pak. Pemberontakan masih ada. Tapi di Orde Baru sudah dikencengin, Pak. Ini sudah menjadi satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini sudah fokus pembangunannya, pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial budaya menjadi landasan, pembangunan ekonomi menjadi arahnya, pembangunan politik itu menjadi tujuannya. Sudah kepegang. Nah, di situ ada beberapa macam strateginya. Jadi Orde Baru itu sudah mengikuti garis tadi, Pak. Yang kita sepakat dengan Bapak, dengan hukum tadi. Hukum bahwa setiap kehidupan harus bertahap. Tidak boleh melompat, tapi bisa dipercepat. Dan itu namanya perubahan struktur masyarakat. Dimulai dari sosial budaya, ke ekonomi, akhirnya ke politik. Nah, tiga ini rangkaian menjadi satu. Udah tertata di Orde Baru. Kelemahannya, Pak, itu selalu masih ada percik-percik di situ, Pak. Jadi tiga unsur ini tidak menyatu. Jadi ada yang sosial budayanya sudah kuat, ekonominya belum kuat, politiknya belum kuat. Nah, ini politiknya ganggu. Ada yang ekonominya kuat, sosial budayanya nggak kuat, politiknya nggak kuat, ganggu. Yang politiknya kuat, ini lemah, ganggu. Nah, ini harus kita kembalikan lagi. Nah, itu yang kalau saya melihat Orde Baru sangat sistematis, Pak. Jadi jelas, Pak, leadership-nya. Itu harus negara itu dikendalikan oleh satu, Pak. Garis besar haluan negara. Kita harus kembali ke garis besar haluan negara. Menganjurkan kalau boleh ada GBHN lagi, Pak. Gitu. Sebetulnya sudah punya GBHN, Pak. GBHN kita itu adalah Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Itu saja diakui. Karena itu sangat penting. Karena di satu itu menyebutkan bagaimana terbentuknya negara kita. Dari negara yang kerajaan Nusantara dan macam-macam itu menjadi satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, langkahnya apa? Itu di alinea keempat. Itu adalah melindungi warganya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia. Kan selesai. Berdasarkan moralitas tadi. Moralitasnya, moralitas hukum. Yang ini kita jadikan hukum saja. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa, manusia meniru sifat-sifatnya, menciptakan manusia baru yang adil dan beradab. Caranya gimana? Bersatulah sifat-sifat manusia dengan sifat Tuhannya. Manunggal kawula Gusti. Setelah bersatu, musyawarah dan mufakat, maka terjadilah kebahagiaan yang ditandai dengan kesejahteraan. Jadi, Pak. Ya, tapi Pak, ada yang berpendapat Orde Baru itu hanya lebih mementingkan ekonomi, tapi mengabaikan yang lain.
Padahal kan teori barat ekonomi tumbuh growing otomatis lah kuehnya besar netes ke bawah gitu ya. Betul. Yang kemudian tidak terbukti selalu begitu gitu ya. Betul. Sekarang misalnya Pak kelas menengah ini sudah turun ya. Menjadi lebih miskin dia ya kan. Golongan menengahnya udah jadi sedikit, tapi yang menarik adalah peningkatan ekonomi konglomerat kita kaum elit melonjak tinggi sehingga gapnya tuh luar biasa Pak. Nah inilah menjawab pertanyaan Bapak yang ketiga, yaitu gara-gara reformasi. Nah, itu kenapa tuh saya juga mau tanya. Gitu. Karena reformasinya nggak jelas Pak. Maksud Bapak nggak jelas gimana Pak? Mau kemana? Karena reformasi itu merubah semua, yang Orde Baru itu dibatalkan semua Pak. Padahal Orde Baru itu dilandasi oleh Orde Lama. Orde Baru itu melaksanakan Orde Lama. Jadi Orde Lama dengan Orde Baru nyatu. Walaupun sampaikan Bapak tadi, sosial, ekonomi, politik tidak sempurna. Pasti ada kekurangannya. Memang fokusnya di ekonomi. Ya politiknya masih ada yang belum kuat. Sosial budayanya juga ada yang belum kuat. Tapi ekonominya kuat sekali Pak. Nah di reformasi dibubarkan semua Pak. Karena di reformasi itu tidak punya kendali. Kita tuh menggunakan free market. Bebas. Apakah berbalik misalnya dengan Orde Baru, apakah reformasi ingin justru menekankan kebebasannya, kemerdekaan yang justru di Orde Baru nggak ada, dan karena kemerdekaan kebebasan tidak juga menyatu dengan yang tadi yang lain-lain itu. Nah, kesalahan dari reformasi itu dia konsepnya untuk asal bukan. Asal bukan Orde Baru dan asal bukan Orde Lama. Itu. Tapi orde mana? Yang orde yang bukan. Bukan ini, bukan itu, tapi yang mana? Dan dia menggunakan kebebasan. Bebas sosial budaya, bebas ekonomi, bebas politik. Kita nggak punya pegangan. Karena nggak punya pegangan, nggak punya hukum. Hukumnya nggak jelas. Itu reformasi. Itu zamannya Pak Habibie, sebentar nggak kuat. Ganti Pak Gus Dur, nggak kuat. Zamannya Bu Mega mau ditata ini soalnya, tapi hanya separuh jalan, nggak kuat. Zamannya Pak SBY 12, karena prinsipnya dengan jelas dikatakan kita adalah menganut kebebasan. Nah itu yang paling susah. Nah, sekarang ini akibat dari itu, kita nggak punya hukum Pak. Hukumnya rimba sekarang. Gitu ya Pak? Iya, hukumnya NPWP Pak. Apa itu NPWP Pak? Nomor piro wani piro. Jadi nomor piro wani piro Pak. Iya, sudah ada maju tak gentar bela yang bayar. Sehingga ada loh orang triliunan dihukum 3 tahun Pak. Iya Pak, karena ya itu KUHP. Sementara yang nyolong pohon-pohonan di hutan yang itu dihukum berat gitu ya Pak. Itu salahnya Pak. Banyak yang stres dan kita tidak melihat sejarah tadi. Sedangkan stres menarik nih Pak. Bapak lihat banyak masyarakat kita stres Pak. Bukan hanya rakyat Pak, pejabatnya juga stres. Gitu ya Pak. Oh iya Pak. Kalau negara dipimpin oleh pejabat-pejabat yang stres gimana dong Pak? Itulah Indonesia. Gitu ya Pak. Maka kita harus menatap ke depan ini. Ini adalah saatnya kita merubah. Saatnya kita harus kembali ke jalan yang benar. Nah, kita bicara ke depan berarti ya Pak ya. Ke depan. Nah, kalau kita ke depan nih kan pemerintahan Prabowo sudah dekat nih Pak ya. Jokowi tinggal ya kurang lebih 2 bulan lah ya. Nah, apa yang menurut Bapak supaya kebahagiaan itu yang terutama dari segi hukum, dari segi perekonomian desa, bagaimana cara mencapainya dalam carut marut bangsa kita ini? Memang itu tidak mudah ya, mudah diucapkan, susah dilakukan. Ya, gitu ya. Ini nomor 1 Pak, saya sepakat dengan Pak Wika. Harus punya undang-undang dulu, harus punya hukum dulu. Inilah yang kita tuju. Kita mau ke sini. Ya, sudah janji-janji presiden kita pegang aja. Kan sudah jelas janji presiden. Kembali ke Undang-Undang 45. Itu aja dipegang. Apakah pakai amandemen atau tidak, nomor 2 itu. Tapi inilah yang nomor 1 Undang-Undang 45, nomor 2 adalah pembukaannya, nomor 3 ya sudah janji presiden kita pegang. Udah itu dulu. Kalau enggak nanti Bapak kemasukan politik lagi, nunggu di amandemen, nunggu ini lagi, nunggu lagi 30 tahun, 20 tahun Pak. Kita di amandemen 2002 itu nggak ada apa-apanya, tapi tetap negaranya jalan. Yang penting apa? Leadership-nya. Pemimpin yang di tingkat atas turun sampai ke tingkat bawah itu sama visinya, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Cuma satu aja.
Itulah Pancasila. Nah, melihat situasi faktor-faktor sosial, ekonomi, global dan semacamnya, Bapak optimis nggak ke depan kita nih bisa ekonominya tumbuh baik, kesejahteraannya baik, rakyat baik, orang mulai dari tahapan-tahapan itu terpenuhi. Bagaimana prediksi Bapak? Pak, saya sepakat. Saya kenal baik sama Pak Prabowo. Gimana Pak kira-kira? Ya kan teman saya. Iya, karena Bapak teman kan Bapak bisa lihat. Ya, ya yang paling berat dan temannya Pak. Temannya teman itu loh Pak. Iya. Nyamuk yang menggigit cuma satu Pak. Yang lain itu hanya temannya nggak gigit. Gitu ya Pak. Ya. Jadi kita harus betul ini konsisten ya. Kembali tadi Pak, kembali ke Undang-Undang Dasar, kita pegang pembukaan, kita pegang visi misinya, kita laksanakan dengan konsisten. Memang ini harus betul-betul, ya orang katakan diktator. Kalau saya tidak diktator, tegas Pak. Yang orang kita kan tidak bisa bedakan antara diktator. Beda ya Pak? Beda Pak. Di mana Pak perbedaannya terutama? Ya tegas ya tegas. Kalau diktator kalau tidak dilakukan ya tetap dikenakan sanksi kan. Itu bukan diktator, tegas kok. Nggak ada, sudah diktator apapun dilaksanakan enggak. Tegas, konsisten, pakai satu pedoman tadi. Udah tiga saja. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, laksanakan pembukaan, sepakat dengan visi misi dan itu fokus. Dari 17 tujuan itu dan 8 cara itu dan butir-butirnya 45 itu dilaksanakan konsisten saja. Masing-masing bidangnya, jangan ngurusin yang lain. Kita harus fokus pada masing-masing. Fokus, terukur, terencana, partisipatif, berkelanjutan. Nah, ini Pancasila. Spesifik, measurable, accountable, reliable, time frame. Pancasila, smart ini Pak. Dan juga terencana, preparing, organizing, actuating, controlling, sustaining. Nah, itulah kita pegang. Menjadi sebuah pedoman, jadikan itu aturan, jadikan hukum. Dia nyimpang dari ini, tindak Pak, tegas. Ini kan masyarakat Indonesia beragam Pak. Ya. Baik beragam value-nya tadi, nilai-nilainya, kepentingannya dan segala macam, ya kan? Bagaimana hal itu bisa dilaksanakan pada situasi semacam ini, Pak? Misalnya penindakan yang tegas, penindakan hukum yang benar. Jelas, gitu, Pak. Udah itu militer yang sosial, Pak. Wah, gimana tuh militer yang sosial? Militer yang tegas, tapi jiwanya, hati nuraninya itu bermoral, berpancasila, tapi tegas. Salah tindak. Memang agak berat kadang-kadang tetangganya sendiri, temannya sendiri. Pak. Apakah hal-hal semacam itu bisa dilaksanakan? Mengingatkan akhirnya nepotisme di kita ya. Ya harus ada tahapannya. Gitu ya gitu tapi tidak gitu Pak. Pelan-pelan ada caranya Pak. Memang tidak langsung Pak. Harus kalau dengan budaya begini harus begini, budaya ini begini. Jadi tidak bisa menyeluruh. Tapi harus tegas. 3 tadi harus dipegang dulu. Undang-undang, pembukaan, visi misi pemerintah. Lalu ini sampai ke tingkat paling bawah. Nah, di bawah ini Pak dimudahkan saja. Jadi yang tegas yang di besar saja. Garis besarnya tegas. Yang lain itu nanti disesuaikan keadaan. Contohnya itu membangun harus dari desa. Berikan kewenangan kepada desa, tapi di atasnya melindungi. Jangan sampai di desanya bertengkar sendiri. Nah itu kan Pak, dalam saya membaca pemikiran Bapak, kita mulai dari desa, terus ada di desa itu ada pendamping dan segala macam, membimbing ya, koordinator. Nah, di atasnya di kecamatan, kabupaten, kelitih sampai ke atas. Tapi kan Pak, praktek yang terjadi setidaknya dalam 30 tahun ini itu penunjukan semacam ini rawan juga penyelewengan, rawan ya, bahkan rawan datanya pun kita sekarang aja antar departemen udah berbeda ya Pak ya, satu depart, sehingga ini baru di tingkat desa, naik lagi ada distorsi lagi ke atas. Gimana Bapak melihat ini Pak? Supaya tidak, kan dalam pemikiran Bapak ini untuk pendamping dan segala macam akhirnya bisa dilaksanakan sini, diperoleh data yang terus ke atas sampai akhirnya kebijakannya bisa. Nah gimana Pak supaya manpowernya, orang-orangnya, SDM-nya kan nggak mudah Pak, nggak mudah dalam tadi perilakunya, skillnya ya, belum nanti kemungkinan ada korupsi dan sebagainya Pak. Mudah Pak. Mudah ya Pak. Mudah Pak. Gimana Pak? Ini tadi. Ya, ini kalau jelas
Ini memang seringkali diselewengkan ya. Militer itu bukan harus kenceng gitu ya, tapi kan tegas Pak. Kan ada strukturnya Pak. Itu sebenarnya di dalam birokrasi juga ada Pak, ada birokrasi itu. Di akademik juga ada birokrasinya, di ilmiah juga ada birokrasinya. Tapi karena nanti diikat militer, orang merasa seakan-akan militeris. Padahal bukan itu, ini tegas. Ini urut-urutan yang tegas ini harus kita laksanakan. Di atas sampai ke tingkat bawah harus sama. Tapi sampai di tingkat bawah harus bebas. Ada batasnya tertentu. Ini tegas dari tingkat atas sampai tingkat desa. Di desa ini bebas Pak. Biar silahkan mereka bergerak seperti apa. Tapi semua tegas. Semua program-program pemerintah itu ujungnya di desa Pak. Tapi kalau ini tidak tegas, berebut mereka Pak. Sekarang aja itu, seakan-akan dana desa itu miliknya seluruh kementerian. Kan keliru Pak. Kan miliknya desa. Kalau sudah sampai ke desa, biarlah desa untuk melakukan sendiri. Nah, tugas pemerintah, tugas birokrasi itu hanya memberikan teknis Pak, bantuan teknis saja. Bisa Pak. Saya dulu waktu di Orde Baru, saya pimpro Pak. Saya pimpinan proyek Enpres Desa Tertinggal. Bisa Pak. Tegas Pak. Melawan internasional Pak. Bisa Pak. Enpres Desa Tertinggal itu bantuan langsung kepada masyarakat. Namanya IDT, Enpres Desa Tertinggal. Iki duitnya teko. Ini duitnya langsung ke masyarakat. Itu ditentang oleh ICW Pak, International Compatibility with Hukum itu. Kan tidak boleh memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Bantuan itu harus masuk ke kelompok. Nah, itu waktu itu kelompoknya belum ada. Nah, kelompoknya hanya kita jadikan. Jadi bantuan langsung ke kelompok, kelompoknya membagi. Ya kita baginya sampai kelompok saja, nggak usah diatur semuanya. Di desa kan Pak bukan aparat birokrat Pak yang ini. Nah ini memang ada dua ya, satu yang sudah jadi kelurahan jadi birokrat, yang satunya masih desa. Nah ini yang jadi repot Pak. Menteri Dalam Negeri itu akan masuk sini terlalu jauh, jadi berbenturan antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Desa. Ini kesalahan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kesalahannya di situ karena tidak mengadopsi. Nah, saya percaya nanti kalau visi misi Presiden dilakukan, ini harus digabungkan antara birokrasi dan pemberdayaan. Ini yang politik, ini yang sosial, diisi ekonomi. Ini harus kuat Pak. Oleh karena itu saya usulkan kemarin dijadikan sebuah wadah di sini yang menjadi sinkronator Badan Pengelola Desa. Ini isinya seluruh kementerian masuk di situ, tapi nggak boleh ngatur Pak. Hanya membuat peraturan saja dan di bawahnya itu rakyat sendiri. Emang rakyat kita udah punya kemampuan Pak ya untuk mengatur terus melihat opportunity-nya kayak apa buat desanya sendiri. Memang tidak semua. Tapi kalau Bapak melihat desa yang maju luar biasa Pak. Ada di desa contoh kami itu satu orang itu penghasilannya 1 juta per $1.000 per hari. Per hari? Per hari 15 juta loh Pak. Satu orang loh Pak. Ada Pak. Tapi ada yang miskin Pak. Itu biasa Pak. Itulah peran dari badan ini. Yang bisa nanti membagi di situ. Yang dia betul-betul mengelola di desa itu untuk bisa mayungi. Jadi otonomi desa itu sekarang saatnya untuk diwujudkan. Ada desa yang memang kaya kan Pak, ada Pak. Yang potensinya besar, betul. Tapi juga ada yang gersang, miskin dan sebagainya ya Pak. Iya biasa, itu sejak dulu ya begitu. Dan ini nanti kita dipetakan, setelah dipetakan akan ketahuan di mana desa yang maju, ada yang masih transisi, ada yang masih tertinggal. Ini perlakuannya berbeda. Tapi dari atas sampai ke bawah itu sama dulu. Sama sampai ke tingkat desa, di tingkat desa perlakuannya yang berbeda. Tapi ada kekhawatiran Pak, Prabowo kan militer gitu ya. Ada memang harus tegas, tapi jangan khawatirnya nanti ke bawah juga ada komando militer, kekerasan dan sebagainya. Bagaimana Bapak? Itu hanya perasaan aja menurut saya. Istilah dan perasaan. Saya dari akademik itu yang sering dipertengkarkan itu kan hanya istilahnya. Sama seperti koperasi. Koperasi itu kan kerjasama, kan bisa kerjasama, bisa asosiasi, bisa macam-macam. Tapi sebenarnya kan kerjasama. Tapi dengan istilah-istilah yang berbeda itu menakutkan. Kalau militer dengan tegas kan sama saja. Di birokrasi kan juga harus tegas. Kalau di birokrasi tegas, apakah itu militer? Nah itulah yang harus ada
penjelasan, sosialisasi yang jelas. Kita ini sejak reformasi nggak punya sosialisasi seperti itu. Pendamping-pendamping kita itu sejak reformasi hilang semuanya, Pak. Pendampingnya jadi pendamping politik. Dia hanya pemenangan saja, tapi tidak ada pemberdayaan sosial budaya, tidak ada pemberdayaan ekonomi, tidak ada pemberdayaan politik. Karena hukumnya tadi nggak ada. Nah, inilah nggak ada teladan juga, Pak. Nggak ada teladan. Karena nggak ada hukum, nggak ada teladan, udah amburadul. Nah, bersyukurlah kita bisa mencapai negara kita seperti ini. Makanya kita juga nggak bahagia dalam indeks kebahagiaan dunia ya Pak. Ya, tergantung dirinya sendiri. Kalau kita dekat dengan yang maha kuasa itu. Nggak secara umum gitu. Bangsa Indonesia kan di survei gitu ya Pak ya. Ya, itu karena ukurannya yang nggak sama. Nggak sama. Ya? Iya, karena kalau dengan kondisi seperti pasti tidak punya aturan, tidak pakai hukum yang jelas, tidak punya pedoman yang jelas. Maka ini saatnya, ini momentum. Tapi ya memang kita harus mengajak seluruh warga ya. Ini aja masih banyak diganggu Pak. Sampai Oktober aja masih mengganggu. Ada yang minta mundur, ada yang minta dibatalkan kan gitu. Itulah tapi, politik. Pak, kan pemerintahan ini tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, artinya banyak faktor, banyak hambatan, hambatan hukum, hambatan sosial, dan macam-macam. Termasuk kan salah satunya yang pengalaman selama ini adalah pembisik-pembisik nih Pak. Betul. Banyak yang sengkuni, banyak yang dorna. Ya kan dia mengatakan seakan-akan memang ini untuk rakyat, bagus ini untuk. Tapi nyatanya bisa Kita ingatlah Pak Harto sendiri dulu zaman Orde Baru kan mendengarkan 1-2 orang kan. Nah sekarang juga dikhawatirkan nanti pemerintahan Pak Prabowo juga begitu, banyak pembisik ini, persaingan antara ya, ini kan terjadi. Gimana Bapak melihat ini untuk nanti menuju kepada negara yang bahagia yang mulai dari desa itu, Pak? Kalau saya yakin bisa. Gimana tuh Pak cara? Ya, kalau saya diajak, kalau saya tidak ajak kan tidak. Betul juga Pak. Gitu ya Pak ya. Dia harus ngajak orang yang pas. Bukannya saya melamar ya. Iya. Tapi kan saya sahabat, saya tahu beliau. Dan memang pembisik-pembisik saya banyak teman saya. Dan saya tahu kualitasnya. Ya biasa. Tapi saya berharap dan saya percaya nanti akan mengerucut di situ. Dan Bapak bisa mengatakan kepada Prabowo yang benar nih, yang salah. Bisa dan berani gitu loh Pak. Nah, saya sahabat sama beliau. Moga-moga dia ingat dan selalu ingat. Kemarin saya di kampanye di Jogja juga ingat. Pak. Beliau itu dulu pendamping sarjana Super Semar, pasti ke situ. Surat perintah 11 Maret. Bukannya itu kita melihat Orde Barunya ya, tapi konsepnya, perjalanannya, pengalamannya, mayoritas itu sudah betul. Jadi jangan lihat istilah Orde Barunya, jangan lihat Pak Hartonya, itu. Kita lihat yang positifnya. Di situ sudah ada sebenarnya, kami juga bersama kawan-kawan itu menulis buku, namanya Tonggak Orde Baru. Kita ambil yang positifnya. Di situ ada negatifnya, ada kekurangannya ada, tapi mayoritas positif menuju kepada negara hukum tadi sudah ada. Kalau itu kita pegang betul dan para pembisiknya diajarin ke situ, insya Allah jadi Pak. Tapi kalau ini membuat baru, repot Pak. Repot. Jadi nah, apa Pak yang ini mungkin bagian-bagian akhir. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo nanti supaya ekonomi bisa tumbuh dengan baik, rakyatnya sejahtera, hukumnya tertib? Wah ini Pak, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Konkretnya gimana elaborasinya? Ini kan sinergi. Jadi ini ya tidak hanya kita pakai digitalisasi, tapi betul-betul moralitasnya ini. Emosional, spiritual quotient-nya itu harus jadi satu, Pak. Dia harus rasional, emosional, tapi juga spiritual. 3 ini. Konkretnya gimana? Harus ada suatu wadah. Jadi tadi istilah Bapak, pembisiknya harus pas. Harus ada pembisik yang pas. Dan beliau harus menggunakan konsep tegas, bukan militer, ini tegas. Kalau salah harus ditindak, yang salah kudu disalahke. Itu harus tegas. Dan itu ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, kan jelas. Nah, sudah, kalau saya percaya Pak Prabowo mau cari apa lagi? Anaknya cuma 1, dan sudah mentas, udah, mau apa lagi? Dan lingkungannya orang kaya semuanya. Sahabat-sahabat saya semuanya juga mau cari apa, jabatannya enggak. Kalau dia berprestasi kan semestinya. Jangan dikait-kaitkan dengan nepotisme.
Nepotisme kalau tidak mampu diajak dengan merubah yang lain, nah itu nepotis. Tapi kalau dia mampu, apa salahnya? Kalau saya ngajak adik saya yang pintar, mau apa? Boleh aja, Pak. Boleh saja. Saudara nepotisme saya, ya? Bukan. Kalau dia nggak mampu, saya paksakan untuk jadi mampu dan ya itu yang nepotis. Kalau perlu merubah undang-undangnya, Pak, supaya dapat Wah, menerima itu nepotis. Nah, itu tidak boleh. Itu yang tidak pas. Okay. Jadi kalau kita kembali itu saja, Pak. Kembali ke Undang-Undang Dasar, kembali ke pembukaan, kembali ke visi misi ke pemerintah, dan kita laksanakan program ini, harus ada sebuah wadah yang disitu dikawal dari atas sampai ke tingkat bawah. Dan berikan kebebasan kepada masyarakat itu harus bisa berpartisipasi. Dia sadar siapa dirinya, bagaimana caranya, mau kemana, bagaimana caranya. Yaitu prinsipnya harus ekonomi saja. Karena sosial budaya sudah di atasnya. Ini sudah beyond Maslow, sudah di atas Maslow. Teori Maslow ya, Pak. Teori Maslow sudah tingkat 3 ini. Dia harus kerja, harus untung, harus nabung. Itu tanamkan, Pak. Dia harus kaya, Pak. Harus kerja, harus untung, harus nabung. Dan tujuannya cuma satu, menjadi Indonesia yang terpandang, Indonesia yang maju. Ini Maslow ini kan Maslow sarjana yang dari barat, bukan Maslow-nya orang Solo, Pak ya. Masyarakat Solo yang harus dirubah. Gitu. Naik kelas, Pak. Jangan, kalau berubah tidak bisa, Pak. Dinaikkan kelasnya. Bahwa sosial budayanya sudah naik ke ekonomi, menuju kepada politik. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Gunawan sudah datang di studio kami. Kita sudah berdiskusi, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada rakyat, setidak-tidaknya memberikan pengetahuan gitu ya, Pak. Senang sekali, Pak. Ini hanya sharing saja kan pengalaman saya. Saya cerita apa yang saya lakukan. Saya dulu kan di birokrasi, saya juga di LSM, saya di NGO, saya jadi konsultan, saya jadi dosen. Ini apa yang saya sampaikan. Dan saya terima kasih sekali Bapak mengundang saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan membangkitkan semangat kembali ke jalan yang lebih benar. Kemarin ya benar, sekarang lebih benar. Gitu ya, Pak ya. Oke. Sekali lagi terima kasih, Pak. Ya. Demikianlah para sobat Podcast 9. Dialog kita, omong-omong kita mengenai ekonomi yang juga meluas. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.